Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua digital marketing. Materi saya tentang website dan blog. Sengaja saya tampilkan suara saya supaya teman-teman pada saat membaca PPT sambil mendengarkan suara saya supaya tidak bosan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung website atau maksud saya bisa langsung kirim email atau WhatsApp atau lewat Google Classroom, nanti saya akan merespon, ya. Baik. Materi pertama, mengapa saya harus membahas website, ya? Karena sampai saat ini website itu adalah digital marketing strategi framework di perusahaan, ya. Di perusahaan sampai saat ini website masih dipakai sebagai alat untuk menetapkan strategi marketing mereka, ya, karena di dalam website itu ada grid content SEO, yaitu search engine optimization. Kemudian di email strategi itu ada database pelanggan. Kemudian di sosial media strategi itu ada akun Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram, ya, yang lagi in untuk saat ini untuk membangun hubungan atau customer engagement, ya. Itu memang tujuan akhir dari perusahaan yang dalam rangka membangun minat customer untuk melakukan transaksi pembelian, ya. Berikutnya, apa itu website? Jadi sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan introduction dulu apa itu sebetulnya website. Meskipun Bapak Ibu atau teman-teman mungkin sudah ada yang tahu, ya, jadi saya intro dulu sedikit. Website adalah halaman web yang saling berhubungan, yang berada di server yang sama, dan berisi kumpulan informasi baik untuk perorangan, kelompok, atau organisasi. Ya, jadi website itu ditempatkan pada server web yang diakses internet atau jaringan wilayah lokal maupun internasional yang istilahnya kita kenal dengan WAN dan LAN, itu melalui alamat internet yang kita kenal sebagai URL. Nah, kemudian gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet tersebut itu biasanya kita sebut sebagai World Wide Web, ya, atau WWW, ya. Kemudian kita analogikan website itu sebetulnya apa sih? Website kita analogikan sebagai rumah. Kemudian ada istilah lagi, hosting. Hosting itu apa? Hosting itu tanah tempat berdirinya rumah. Kemudian ada domain. Domain itu alamat rumahnya. Kemudian subdomain adalah ruangan yang ada di dalam rumah, ya, itu analoginya. Kemudian kita menuju ke hosting dulu. Hosting itu sebetulnya adalah tempat menyimpan data-data website seperti artikel, gambar, coding-coding, ya, coding-coding template, ya. Kalau kita istilahkan tuh hosting itu flash disknya website, ya. Kemudian di dalam hosting itu ternyata ada speknya, ada 3 spek. Itu ada space atau kapasitas yang dimiliki hosting. Kemudian ada bandwidth, ya, sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung yang menuju ke website, ya. Jadi kalau mau buat website, pilih hosting dengan bandwidth yang besar, ya. Bandwidth ini biasanya setiap bulan akan di-reset. Kemudian ada database, ya. Pilih hosting yang mendukung database besar juga. Karena database ini digunakan untuk menentukan besarnya data yang bisa disimpan. Nah, domain itu sebetulnya apa sih? Domain itu sebetulnya adalah alamat website yang menjadi nama unik pengganti IP, ya. Kalau ngapalin angka kan panjang. Jadi diganti namanya dengan nama domain supaya lebih mudah diingatnya. Nah, di dalam domain ternyata ada 2, nama domain dan ekstensi.
Nah, contoh nama domain itu yang saya blok biru ya, ada https garing atau slash asia.ac.id, kemudian nama domainnya Asia dan ekstensinya adalah .ac.id ya. Ekstensi domain itu contoh yang lain tuh misalnya com, edu, co.id, organize ya. Itu biasanya kita lihat di facebook.com, google.com dan yahoo.com. Kemudian ada ekstensi domain yang lain. Itu misalnya edu, gov, government, go.id dan lain sebagainya. Nah, ekstensi itu hanya disediakan untuk lembaga pendidikan dan pemerintah saja. Jadi itu juga perlu izin, nggak boleh sembarangan dipakai. Kemudian ada subdomain. Subdomain adalah bagian dari domain yang biasanya digunakan sebagai pembagian area dari sebuah situs atau website. Nah, ini contohnya nih. Kita punya domain asia.ac.id, subdomainnya s2 asia.ac.id ya. Berikutnya, ternyata domain ada jenisnya juga, ada 2 jenis. Yang pertama GTLD. GTLD itu Global Top Level Domain. Nah, ini contohnya ada beberapa, itu ada com, net, organize, edu, go, mil, info, biz, tv, travel, yang setiap jenis domain itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada yang untuk komersial, ada untuk organisasi, ada untuk pemerintahan ya. Kemudian jenis domain yang lain GTLD, yaitu Global Top Level Domain. Nah, ini ada 6 macam yang saya tampilkan di sini. Ada net ID, ada web ID, ada go ID, ada ACID, ada SCHID, ada ORID ya. Itu fungsinya juga berbeda-beda. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di dalam website ternyata ada jaringan-jaringan. Di sini saya tampilkan 2 jaringan. Yang pertama Local Area Network dan yang kedua Wide Area Network. Apa itu sebetulnya? Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini yang lokal. Jadi kalau lokal itu suatu jaringan yang peralatan-peralatan hardware-nya dihubungkan untuk dapat saling berkomunikasi dengan cakupan wilayah yang kecil dan terbatas ya. Misalnya di ruang kerja Bapak Ibu atau teman-teman ada PC, ada laptop, ada printer, ada ada telepon dan lain sebagainya yang berdekatan. Nah, itu kita namakan LAN. Kemudian kalau WAN itu yang seperti apa? Kalau WAN itu biasanya jenis jaringan komputer yang cakupannya lebih luas ya. Jadi secara geografis, secara global itu menggunakan teknologi yang super canggih ya. Jadi ini akan lebih dibandingkan dengan jaringan LAN ya. Karena itu lihat contohnya di gambar itu kan kantor cabang beda kota yang nggak mungkin pakai LAN, berarti ini pakai WAN. Nah, kemudian di website itu ternyata ada tiga sifat website. Ada website statis, ada website dinamis, dan ada website interaktif. Kita lihat website yang statis. Website statis itu konten atau informasi yang ada jarang diupdate ya. Jadi tidak setiap kali diupdate. Kayak misalnya profil perusahaan, diupdate-nya kan kalau ada penambahan. Jadi historinya, perjalanannya kan tidak mungkin akan diupdate ya. Kemudian tidak memiliki sistem pemrograman yang memungkinkan pengunjung website berinteraksi langsung ya. Kemudian tidak memiliki halaman administrator dan dari halaman tersebut bisa dilakukan proses update isi. Kemudian untuk mengubah konten harus dengan cara mengubah coding dan tidak membutuhkan database sehingga dapat berjalan cepat. Kemudian yang kelima, berisi tentang company profile, portofolio, dan kurang tepat untuk toko online. Nah, ini contohnya website government. Oke, kita
off dulu sebentar, saya perbaiki settingan handphone saya, mohon maaf. Baik, saya tutup dulu.